Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai transportasi hotel dalam perjalanan kepariwisataan. Saya Menda Sarana Siregar, NPM 1933122052, akan membuka pembahasan dari kelompok 5. Pertama-tama kami akan membahas mengenai pengertian transportasi dan kepariwisataan. Pengertian transportasi secara umum adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Sedangkan pengertian transportasi dalam kepariwisataan itu sendiri adalah sarana atau alat gerak untuk mencapai tujuan wisata dan juga sarana pergerakan di tempat tujuan wisata itu sendiri, yang mana biasa dikenal dengan the means to reach the destination and also mean of movement of the destination. Dalam PowerPoint yang disampaikan oleh kelompok kami, terdapat teori dari Lapir, Kupor et al. Pada 1993, yang mana di situ menjelaskan mengenai siklus dalam aktivitas kepariwisataan yang mana didukung dalam sektor transportasi. Di situ bisa kita lihat bahwa faktor utama dalam pergerakan kepariwisataan itu adalah mengenai transportasi. Melihat struktur sistem pariwisata yang dikemukakan oleh Lapir dalam Cooper et al., transportasi merupakan media wisatawan dalam membawa wisatawan dari daerah asal menuju destinasi wisata. Nah, dari daerah asal itu pasti mereka memiliki rute keberangkatan atau bahkan bisa juga ada daerah-daerah transit gitu. Jadi dari daerah asal ke daerah tujuan dan bahkan itu kembali lagi dari daerah tujuan ke daerah asal. Itu pasti akan siklus itu akan terus berjalan dalam kepariwisataan. Dan hal-hal di luar dari faktor-faktor utama itu seperti teknologi, tren, cuaca, manusia, politik, sosial, budaya, dan ekonomi adalah faktor-faktor pendukung dalam setiap individu-individu menentukan transportasi apa yang dapat mereka gunakan. Nah, pada gambar di atas juga dijelaskan bahwa peran transportasi itu sangat penting dalam sistem kepariwisataan, di mana sektor transportasi membawa wisatawan dari daerah asal menuju ke daerah tujuan. Dan kita tahu sendiri contohnya di Indonesia, tujuan wisata bagi wisatawan baik domestik maupun internasional itu tidak mudah dijangkau dari satu tempat ke tempat lain. Tentunya dapat dibayangkan bahwa bagaimana wisatawan tanpa transportasi yang didukung oleh baik ketika berada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewan Chandra Suma, NPM 1933 122097. Saya akan melanjutkan poin yang telah disampaikan oleh teman saya. Menurut Utomo, jenis-jenis transportasi terbagi menjadi 3, yaitu transportasi udara, transportasi darat, dan juga transportasi air. Transportasi udara memiliki karakteristik seperti memberikan kenyamanan atau kemewahan, lebih praktis, bebas hambatan, tidak ada kemacetan lalu lintas, dan mampu menjangkau jarak jauh. Contohnya seperti pesawat, helikopter, dan balon udara. Kemudian ada juga transportasi darat yang memiliki karakteristik seperti bersifat fleksibel, kemudian bisa door to door, memberikan kenyamanan pribadi atau lebih privasi, bersifat lebih privasi, dan memiliki faktor-faktor dan spesifikasi kendaraan, jarak tujuan, ketersediaan transportasi, ukuran kota, kerapatan pemukiman, dan faktor sosial ekonomi lainnya seperti bis, kereta, mobil, taksi, dan juga kuda. Dan transportasi air juga memiliki karakteristik seperti merupakan alat transportasi yang menggunakan media air seperti sungai dan laut. Biasanya transportasi air ini digunakan oleh negara kepulauan seperti Indonesia ataupun
wilayah-wilayah pulau-pulau kecil untuk mencapai atau mendistribusikan barang ke lokasi penduduk yang ada di pulau terpencil tersebut. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Saya Eginius Mari Kristianto Lampur dengan NPM 1933122087. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya materi yang dipresentasikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek prasarana transportasi. Prasarana transportasi ini seperti apa? Yang di sini yang pertama itu prasarana transportasi di darat. Di antaranya seperti jalan raya, jembatan, termasuk bagian perlengkapan misalnya seperti halte bus khusus untuk kereta api menggunakan jalur khusus yang disebut dengan rel. Rel akan mengerahkan kereta api ke tempat atau stasiun tujuan. Yang kedua itu ada prasarana transportasi di laut. Prasarana transportasi di laut itu seperti apa? Di sini menjelaskan yaitu pelabuhan. Pelabuhan merupakan suatu fasilitas yang berada di ujung sungai atau danau ataupun samudra yang berguna untuk tempat singgahnya kapal laut mengangkut barang, memindahkan, bahkan maupun mengangkut penumpang maupun menurunkan penumpang. Di sini ada yang ketiga, yang terakhir dari saya, transportasi di udara. Transportasi di udara itu seperti apa? Yaitu bandara udara, lebih sering disebut dengan bandara. Bandara merupakan suatu fasilitas untuk pesawat terbang lepas landas maupun untuk mendarat. Bandara juga dilengkapi dengan operator layanan penerbangan dan lain-lain. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuma Hendra Adi Sipta, NPM 1933122044. Saya di sini akan menjelaskan tentang stakeholder transportasi. Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan kaitannya dengan transportasi darat, pihak-pihak yang terkait dalam mewujudkan keterpaduan antara modal transportasi jalan, sungai, dan danau serta penyeberangan. Sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dan rakyat, memantapkan perwujudan wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional. Pihak-pihak tersebut adalah DPR, pemerintah atau Kemenhub, Kemenpu. Dalam pengambilan dan implementasi kebijakan, swasta dan masyarakat dengan mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar daerah dalam rangka merencanakan transportasi nasional dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Stakeholder transportasi di bidang pariwisataan dapat dibilang kompleks. Di sisi pemerintah terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, pada sisi swasta terdapat biro perjalanan, agen perjalanan, perusahaan penerbangan, perusahaan perkapalan, dan perusahaan untuk transportasi darat. Kebijakan pemerintah harus mengakomodasikan keinginan tiap-tiap stakeholder. Pengidentifikasian fungsi tiap stakeholder, kemudian rumusan pola transportasi dan pengembangan serta komitmen merupakan kunci keberhasilan integrasi antara stakeholder. Berikut contoh-contoh dari stakeholder transportasi. Yang pertama, Garuda Indonesia, Kereta Api, Pelni, Damri, Bayu Buana Travel Service, Jasa Marga, Angkasa Pura, Bluebird, ASDP Indonesia Ferry, Air Asia, Pelindo, Batik Air, Panorama Tours. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Hendro, NPM 084. Peranan hotel dalam perjalanan pariwisata. Yang pertama, fungsi utama. Sebagai sarana akomodasi tempat menginap sementara bagi para turis yang datang dari berbagai tempat. Fungsi pendukung, tempat pertemuan bisnis, lokakarya, musyawarah, seminar. Yang kedua, tempat pertemuan MICE, meeting intensif, convention and exhibition. Yang ketiga, sebagai tempat bersantai, rekreasi, dan menikmati kesenangan lainnya.
Yang kelima, sebagai tempat mencari penghasilan bagi para pekerja wisata. Hotel adalah salah satu unsur yang mendukung terselenggaranya pariwisata. Menurut Spielen 1994 bahwa terdapat 3 pemain utama dalam industri pariwisata. Yang pertama, mereka yang mencari kepuasan untuk kesejahteraan lewat perjalanan mereka, wisatawan atau tamu. Yang kedua, mereka yang tinggal dan berdomisili dalam masyarakat yang menjadi alat pariwisata, tuan rumah dan pendukung setempat. Yang ketiga, mereka yang mempromosikan dan menjadi perantaranya, pelaku bisnis pariwisata atau perantara. Hal ini yang menjadikan hotel sebagai salah satu pelaku bisnis pariwisata yang memiliki peran penting sebagai sarana akomodasi umum wisatawan yang sangat membantu bagi mereka yang sedang berkunjung, baik untuk berwisata atau melakukan kegiatan lainnya. Ya, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ricardo Spulero, NPM 1933122050. Jadi saya akan menjelaskan melanjutkan materi tentang peranan hotel dalam pariwisata, yaitu tentang poin fungsi lainnya yang dilakukan oleh hotel. Yaitu satu, meningkatkan industri rakyat, yaitu dengan adanya hotelan, maka banyak kebutuhan hotel yang mengembangkan banyak industri karena kebutuhan hotel dari beberapa item seperti kursi dan segala macam yang bernilai seni, sehingga hotel itu mempunyai ciri khas suatu daerah yang membuat permintaan terhadap suatu produk dalam suatu daerah itu, sehingga mengembangkan suatu industri lain karena hotel seperti sofa, lampu ataupun ornamen-ornamen lainnya. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya hotel, dari segi hotel sendiri dia akan menyerap banyak tenaga karena kebutuhan hotel itu yaitu non-serving kepada wisatawan, ataupun kebutuhan hotel itu sendiri terhadap industri luar lain di daerah tersebut yang membutuhkan untuk kena pesanan atau kebutuhan hotel, sehingga adanya membuka lapangan kerja lain yang untuk membantu hotel itu sendiri, sehingga industri lainnya sampai menyerap tenaga kerja juga. Yang ketiga, membantu usaha pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Jadi setelah adanya hotel, mungkin saja ada beberapa penerapan karena ada hotel, nggak pasti adanya hiburan-hiburan. Hiburan-hiburan itu bisa saja membutuhkan masyarakat secara lokal ataupun pengetahuan secara knowledge, bagaimana berbahasa, bagaimana melayani wisatawan, bagaimana berperilaku, ataupun bagaimana menjaga ekosistem atau lingkungan di sekitar hotel sehingga mempunyai nilai samping tentang hotel ataupun wisata yang akan dikunjungi. Yang keempat, meningkatkan devisa negara. Hal itu kita sudah mengetahui bahwa dengan adanya wisatawan dan dengan pengetahuan seorang wisatawan bahwa dari satu daerah itu mempunyai hotel yang bagus dan dengan beberapa item yang diterapkan yang sangat meningkat nilainya, maka banyak pengunjung datang akan meningkatkan devisa. Itu kita sudah tahu secara umum bahwa dengan adanya wisatawan dari luar negeri, mancanegara akan meningkatkan devisa. 5. Meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Itu sudah pasti karena sudah adanya peningkatan industri dan juga menciptakan lapangan kerja, maka pendapatan daerah secara mungkin dalam hal berbagai item-item yang sudah ada yang menyerap banyak tenaga kerja, dan dengan begitu kualitas satu daerah akan semakin meningkatkan pendapatan suatu daerah tersebut. Yang keenam, mendukung berbagai sarana peningkatan hubungan antar negara. Jadi dengan adanya hotel ataupun sarana untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan, itu sangat nomor satu, dan juga akan mendukung hubungan karena mungkin semakin banyak wisatawan yang datang, mungkin bisa berbagi nilai, berbagi secara masuk ataupun keluar, secara karakter ataupun moral, secara kesan terhadap satu negara atau khusus negara kita di dunia Bali, kita membawa kesan ke sana bahwa masyarakat kita seperti ini dan seperti itu tentang moral dan karakternya, serta segala nilai-nilai yang bisa dipetik, sehingga adanya hubungan karena meningkatkan relasi antar negara. Mungkin itu saja tentang fungsi lainnya yang dilakukan oleh hotel. Sekian dan terima kasih.